Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan syukran amma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat. Alhamdulillah malam hari ini akhirnya saya bisa menemukan nih dan bertemu sama si kakang ini nih. Kakang ganteng ya. Duh, Jadi sudah lama tidak merokok nikmatnya. tuh sok sing ini tang rokok. Jadi saya dapat informasi dari banyak warga bahwasanya di lokasi ini ada salah satu pertapa, pertapa yang udah lama sekali diem di sini. Entah tujuannya apa dan seperti apa, makanya saya langsung datang ke sini. Cuma dari mulut ke mulut katanya si Akang ini dulunya ditinggal nikah katanya sama mantannya. Ya benar. Karena harta dan lain sebagainya lah seperti itu, makanya mengasingkan diri untuk bertapa. Cuma ada salah satu saya punya kenalan yang mau menikah juga. Nah, terkena guna-guna dan sebagainya. Ketika saya telusuri sumbernya, ada sangkut paut ke sini. Oleh karena itu saya penasaran, makanya saya datang ke sini. Saya ingin bincang-bincang langsung, cari tahu langsung kebenarannya seperti apa, bah, benar atau tidak. Dan ya, kenapa Mbah sampai tega santet-santetin orang yang mau kawin gitu loh, mau nikah. Setiap orang lo kan Andi, orang yang mau nikah digagalkan terus. Entah ada dendam apa gitu loh. Maka dari itu saya ingin menuntaskan ini gitu loh. Kasihan loh mereka. Kenapa sok cerita? Mbah tuh kenapa, ada apa dan bagaimana sampai Mbah ini puluh-puluh tahun mengasingkan diri di hutan seperti ini. Betapa 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Ya awalnya kayak gimana, Bah? Kalau saya mengungkapkan terus sedih. Oh, sedih. Gitu. Sedih gitu. Iya. Iya. Sedih. Sedihnya sedih kenapa? Sok ceritalah. Jadi itu masa lalu saya Bang, sedih. Mas, Kang, anggaplah saja saya ini temennya Akang. Sok Akang curhat aja, terbuka aja. Siapa tahu kita dapat solusinya, jalan keluarnya, ya kan? Meskipun saya sangat sedih karena Akang ini sangat baik, mengasih rok atau segala hal sesuatu apapun. Saya akan cerita semuanya. Ya sudah, sok cerita. Karena saya kasihan juga. Banyak orang yang gagal nikah, yang mau nikah digangguin sama Akang, disantet-santetin. Kenapa? Sebenarnya saya itu dulu berpacaran. Terus bisa dibilang nggak di situ, kembang desa lah di kampung itu. Kembang desa, gadis yang paling cantik mungkin ya. Iya. Ya, terus Sedangkan saya hanya seorang anak kuli, cuma memangut kayu bakar untuk dijual ke pasar-pasar. Terus sekian lama saya berhubungan diam-diam dengan gadis itu. siapa namanya? Wati. Iya, dengan Wati. Akang sendiri siapa nama Akang? Adam. Mas Adam dan Mbak Wati. Adamuddin. Ya, jadi dulu kalian tuh saling mencintai. Iya. Cuma kenapa sampai gak jadi nikah tuh? Apa karena gak ada restu atau kayak gimana? Coba sok ceritain. Jangan sampai gara-gara itu sekarang yang jadi korban tuh orang yang gak berdosa loh, Kang. Orang yang gak tahu apa-apa mau nikah, gak jadi mau nikah, malah ada hal-hal problem gara-gara santet-santet Akang. Makanya sok cerita semuanya. Sampai saat ini saya terus terang saya masih, kalau itu mah duriatan.
masih sangat sayang. teramat sayang sama Nyiwati itu. Tapi apa daya, sekarang saya sudah gini, sudah hidup bergelantungan di hutan bertentara ini. Gak ada yang terlambat Kang. Kalau Akang mau kembali bisa kan? Ya, Belum terlambat insya Allah. tapi waktu itu saya memadu cinta dengan Nyiwati. Saya selundup diam-diam supaya saya tidak ketahuan dengan bapaknya, keluarganya, karena hubungan saya itu ditentang dengan Kok mereka. dilarang? Iya, dirarang. Bahkan saya pernah ketahuan sama bapaknya, orang tuanya, Ketuaan apa? berketahuan berdua-duaan, berpacaran. Sampai-sampai bapak saya dilunjuk-lunjuk sama bapaknya. Astagfirullah. Itu Ya saya bikin benar Kang, serius maaf saya motong. Saya juga paham. Benar ketika istilahnya gini ya. Oke lah kalau orang lain mau menyakiti saya ya. Tapi ketika orang lain sudah menunjuk-nunjuk ayah dan ibu, kan mungkin kita sakit hati Kang. Iya. Saya juga ngerti perasaan Akang, ngerti sekali Kang. Bener, saya paham, makanya ya udah sok Akang keluarin semua unek-uneknya, curhatin semua sama saya. Insya Allah kita cari jalan keluarnya, kita cari benang merahnya ya. Iya. Sok. Bahkan kayu bakar yang saya pegang pun saya lepas. Melihat ayah saya tunjuk-tunjuk, ngapain tidak tahu diri. Kamu ini orang miskin, hanya sebagai pencari kayu bakar. Tidak pantas berpacaran atau berhubungan dengan keluarga saya yang terkenal kaya di kampung ini, yang terkenal. Tuh, saya sakit hati waktu itu. Tapi Nyiwati terus menyemangati saya karena hubungan saya Saling mencintai. Iya. Saling mencintai. Oh karena itu jadi iya saya paham sekarang. Belum Akang dan Nyiwati memang saling mencintai. Iya. Cuma ditentang kedua orang oleh tuanya. kedua orang tua Oke. karena Iya. masalah ekonomi mungkin. Masalah ekonomi, saya hanya anak sebagai pencari kayu bakar, orang miskin. Astagfirullah. Oleh karena itu Iya. Akang pergi ke hutan bertapa, memperdalam ilmu hitam, Iya, benar. lalu nyantet-nyantetin orang yang mau nikah. Iya. Saat percis ingat. Sebenarnya cerita Akang ini saya salut dan saya paham. Tapi salahnya Akang apa? Harusnya Akang enggak pergi ke hutan untuk bertapa memperdalam ilmu hitam, tidak Kang. Harusnya kembali ke Allah. Istighfar, bertaubat, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Itu Kang. Tidak akan pernah saya. Sekarang Akang nyantet-nyantetin orang yang mau menikah supaya gak jadi, terus ada orang yang mau menikah si ceweknya disantet agar dia perawan tua dan sebagainya. Untuk apa Kang? Ya untuk kesenangan saya. Hanya untuk kesenangan kan? Hobi Untuk saya. balas dendam kan? Iya. Buat apa saya pedulikan orang Gak lain? akan ada ujungnya Kang. Sedangkan Nyiwati Kasihan saja. mereka. Masalah Akang dengan Wati dan keluarganya. Kenapa Akang santetin semua orang yang gak berdosa? Semua. Saya ingin lihat orang-orang merasakan sakit hati saya, dendam saya, termasuk semuanya yang ada di sini, bahkan wanita-wanita yang lain. Sedangkan saya di hutan ini, ada yang peduli dengan saya. Ada, saya peduli, makanya saya datang kemari Kang. Abang ini kemarin-kemarin, saya ini sudah 10 tahun lebih di sini. Kemana saja? Ya? Saya baru tahu. Coba kalau saya tahu dari kemarin-kemarin saya pasti langsung datang. Baru sekarang abang datang kemari. Percuma, tekad saya sudah bulat.
Buat apa saya kembali ke jalan yang benar? Lebih baik saya mencantet orang-orang yang mau menikah supaya dia itu gagal. Orang-orang yang hidup bahagia supaya itu menderita. Itu bukan balas dendam yang baik. Itu bukan hal yang baik. Tidak seperti itu. Harusnya apa? Gini loh, ketika Akang sama Wati sampai gak jadi karena bapaknya itu melihat harta ya. Iya. Harusnya Akang seperti apa? Kembali ke Allah, Akang berusaha bekerja keras. Buktikan sama semua orang bahwa Akang bisa sukses. Lalu apa? Buktikan dengan kekayaan Akang, kesuksesan Akang. Bukan dengan hal seperti ini. Kalau dengan hal seperti ini, justru mereka malah menertawakan Akang. Tuh kan juga katanya jadi gembel, katanya didukun. Gitu kan? Peduli bang. Coba kalau Akang berusaha keras, sukses, buktikan sama mereka. Ayolah Kang, yuk kita bareng-bareng, belajar bareng-bareng, kita usaha bareng-bareng, yuk kembali ke jalan yang benar ya. Tidak peduli bang. Bagi saya harta, kekayaan, kemiskinan tidak ada di mata saya. Yang ada di mata saya hanya bikin penderitaan orang lain. Itu di mata saya karena saya sudah buta dengan sakit hati saya. Makanya saya bertapa di hutan belantara ini bertahun-tahun. Buat apa? Buat menghilangkan rasa kebahagiaan orang kaya-kaya itu. Atau Abang tuh salah, harusnya jangan kayak gini. Harusnya kalau misalkan Abang Dina nih, karena Abang gak punya apa-apa ya, Abang tuh bekerja keras, usaha, banting tulang, berdoa sama Allah, tahajud, sholat hajat, sholat tobat, sholawat, perbanyak sholawat. Ya Allah, minta jalan, minta pakasaban. Insya Allah ketika Akang sukses, yo indiet pakai mobil, kamu pakai kapal mah, helikopter, pakai cerik ta, bisa-bisa nangis ayahnya Suwati lihat Akang kalau Akang misalkan sukses. Coba kalau misalkan Akang seperti ini malah ketawain mereka Kang. Serius. Sudah kamu jangan ingat saya tentang Nyewati. Nah gini loh Kang, berpuluh-puluh tahun Akang mendalami ilmu hitam, tetap ilmu Allah itu maha segalanya. Ya bang, saya kasih tahu bang, saya waktu miskin bapak saya sering sholat ngaji, sedangkan dia cecap aja sebagai pencari kayu bakar, sedangkan saya hanya dikucilkan sebagai anak tukang kayu bakar. Itu bang. Jadi buat apa semua itu? Lebih baik saya mendalami ilmu hitam ini. Sudah pasti ketentuannya. Saya sudah diberikan ilmu bisa menyantet orang yang menikah. Tapi dibenci semua orang. Peduli. Orang lain juga tidak peduli dengan kegelisahan saya, kegalauan saya. Saya peduli. Makanya saya datang ke sini, saya peduli sama Kang. Hanya pura-pura peduli bang, datang kemari. Enggak, saya beneran peduli. Banyak orang kemari ngasih saya makanan, pura-pura peduli bang. Cuma ujung-ujungnya minta sesuatu sama saya bang. Minta apa? Pacar saya mau dinikahi orang, itu kan sudah bang. Oh jadi Mbah nih semenjak tapa malah jadi dukun gitu? Diminta-minta tolongin orang apa gimana? Saya bukan jadi dukun. Tapi apa? Saya cuma mau bantu. Ibaratkan abang datang kemari, memberi saya makanan, rokok. Ya saya juga akan memberi. Saya tidak punya apa-apa. Begini loh Kang. Oke lah kalau hal-hal seperti itu ya. Kalau membantu untuk kebaikan. Tapi ini banyak sekali yang gagal nikah. Terus yang mau nikah malah jadi perantor dan sebagainya. Saya cari sumbernya di mana di sini. Itu gawean Akang. Kenapa Akang melakukan hal seperti itu? Dibayar sama siapa? Disuruh sama siapa? Saya tidak dibayar. Tidak dibayar. Tidak disuruh. Tidak disuruh juga. Tidak dibayar. Terus kenapa? Saya cuma bantu orang. Nyantet orang kayak gitu, ha? Saya hobi. Hobi.
Nah itu kesalahan kamu. Mana? Ini harus diluruskan. Diluruskan bagaimananya? Tadi saya melihat terus mendengarkan cerita Akang itu saya benar-benar respect. Tapi ketika sekarang Akang tuh menyakiti orang tanpa alasan. Tadi kan kamu sudah mendengar alasan saya apa. Saya ditinggal kawin. Tapi gak perlu menyakiti orang-orang yang tak tahu apa-apa, nggak berdosa. Biar mereka tahu rasa sakit saya, rasa galau. Tapi saya mereka emang nggak tahu apa-apa, Kang. Ingat, bang. Hati-hati guru. Saya dari tadi baik-baik sama kamu. Saya kira Saya kamu juga datang kemari mau minta bantuan saya. Kamu mau beri rokok, makanan, mau meminta pacar kamu yang direbut orang atau apapun. Saya akan memintanya bantu. kepada Allah. Saya hanya meminta kepada Allah, Bang, bukan kepada Abang. Tidak ada yang disebutkan nama kamu itu. Siapa? Allah. Tidak ada. Bagi saya. Tadi saya benar-benar respect loh, benar-benar salut sama Abang awalnya. Tapi kenapa kok sekarang kayak gini ya? Saya juga tadi benar-benar kagum sama kamu, sudah memberi makanan. Dan saya sudah bercerita tentang Nyiwati dan keluarganya. Tapi sekarang saya marah dengan kamu. Pantas saja Wati dan keluarganya tidak mau Abang jadi menantunya. Kan Apa? seperti ini kan? Apa Kelakuannya seperti ini. Apa kamu? Beringasan kayak gini. Gak ada Sama lemah saja lembut. kamu. Apa benar? Kamu masih ada ikatan darah dengan keluarganya. Bapaknya Nyiwati. Kamu ini bikin kesal saya. Introspeksi diri, bah. Saya sudah kasih saran, kalau mau buktikan sama orang, Abang harus sukses. Bukan kayak gini. Sudah. Kamu berani-berani menyakiti yang kedua kalinya hati saya. Saya tidak akan menyakiti hati Akang. Tapi saya akan menyembuhkan hati Akang. Karena kamu sudah mengingatkan saya kepada Nyiwati dan keluarganya. Sekarang kamu malah ingin mengadu ilmu dengan saya. Baiklah, saya akan ladeni. Saya tidak usah ngadu ilmu, Kang. Bismillah, salaman aja. Salaman. Jika Abang sudah berpuluh-puluh tahun bertapak di sini, jika Abang ingin tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Nah, Kang bisa bersalaman dengan saya. Salaman. Cuma salaman. Bismillah. La ilaha Allahumma shalli ala nabi wa ala Ada air putih kan Andi? Bismillah. Kok tepak buka kan Andi? Bersih? Emang gini gak krek gitu kaki itu. Gak krek. Tapi bersih. Siapa kamu sebenarnya? Kamu ini bang siapa sebenarnya bang? Bukan siapa-siapa, Kang. Kamu jelmaan junjungan saya bang. Junjungan Abang emang siapa? Puasa hutan berantara ini. Demit, saya bukan demit. Astagfirullah Abang mah. Masa saya demit Kang Andi cenah? Bukan, saya orang biasa. Cuma saya selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika suka maupun duka. Ketika susah maupun senang. Nah, makanya Abang, ketika Abang susah,
Abang ada masalah, jangan lari ke hutan nyari setan, jangan. Siapa? Nyari Allah. Di mana? Ambil air wudhu, masuk kamar, banyak istighfar, sholawat, tobat. Perbanyak tobat. Karena kenapa? Saya selalu menyarankan sebelum sholat hajat, sholat tobat dulu. Kenapa harus sholat tobat dulu? Karena setiap langkah, setiap kata kita itu tidak luput dari dosa, Bang. Coba gini loh, kita serasa kita gak punya dosa ya. Hari ini kita melangkah berjalan, tapi siapa tahu aja ada makhluk-makhluk Tuhan di tanah atau di jalan yang terinjak sama kita. Itu menjadi dosa juga buat kita. Makanya setiap harilah harus sholat tobat. Sebelum sholat hajat, sholat tobat, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Iya. Dah, jangan tapak. Ikut kepada pohon ya. Kita tobat bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Tapi gimana, Pak? Gimana apanya? Saya masih teringatnya Wati. Nah, urusan Wati gini. Orang tuanya itu kan materialisnya. Jadi melihatnya ke harta ya. Abang apa? Abang ayu orang usaha. Usaha bisnis naon. Abang harus kayak dulu. Kayak dunia. Ya. Loba harta mana dunia, tapi tetap soleh. Udah pohon depan. Ketika abang udah kaya, nanti abang tinggal lewat no, ke depan rumahnya Wati tuh pakai mobil yang paling mewah. Orang tuanya pasti ngiler. Udah sederhana, gak perlu kayak gini, Bang. Oke? Ya sudah. Nanti ajak ngobrol baik-baik abang ini ya sama Andi dari hati ke hati. Nanti aja di padepokan dinatarakan. Ya, yuk. Udah sabar abang. Tuh sama Kang Andi ngobrol curhat. Cok Kang Andi. Gimana Kang?